ikuti juga akun sosial media kami lainnya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nawin Hasibuan. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Bersama teman-teman saya, Joni Tarnando, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Muhammad Alfis Wahyudistira Lubis, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Luki Nurdiansyah, jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Anggrini Putri Utami, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Musyono MPD. Moderasi beragama dengan tema toleransi. Toleransi. Apakah yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi atau toleran secara bahasa kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok ataupun antar individu, baik itu dalam masyarakat atau dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Ajaran toleransi tidak berbeda jauh dengan istilah tasamuh yang berasal dari bahasa Arab. Kata ini seakar dengan kata samaha dalam Mu'jam Muqayyis al-Lughah yang diartikan dengan kemudahan dan kelayakan. Jadi, toleransi merupakan bagian dari ajaran Islam. Istilah tasamuh dan derivasinya ditemukan dalam hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini, yang artinya telah menceritakan kepada saya, Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yaitu yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan toleransi dalam Islam itu dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek akidah maupun aspek lainnya seperti aspek ibadah dan aspek muamalah atau hubungan sesama manusia. Konsep toleransi dalam Islam juga diperkuat dalam Al-Quran. Setidaknya ada 2 ayat yang menjadi pedoman dalam persoalan akidah dan ibadah. Ayat yang pertama yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Baqarah surah kedua ayat 256. Selanjutnya surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian batasan toleransi dalam Islam. Adapun batasan toleransi dalam Islam adalah 1. Tidak melampaui batas akidah sehingga terjerumus dalam kekufuran, seperti ikut ritual agama lain dengan tujuan mensyiarkan kekufuran. 2. Tidak melampaui batas syariat sehingga terjerumus dalam keharaman, seperti memakai simbol-simbol yang identik bagi agama lain dengan tujuan meramaikan hari raya agama lain. Adapun berinteraksi dengan mereka di luar 2 ketentuan di atas, seperti umat Islam ikut membantu pelaksanaan hari raya umat agama lain, menjaga dan mengamankan rumah ibadah mereka dari gangguan dan ancaman teror, datang ke tempat peribadatan mereka tanpa mengikuti ritual keagamaannya, maka diperbolehkan.
Terlebih jika hal tersebut didasari untuk menunjukkan keindahan, toleransi, dan kerahmatan agama Islam. Begitu juga berkunjung ke rumah mereka saat tertimpa musibah, atau berbelasungkawa atas kematian keluarganya, menjenguk yang sakit, bermuamalat dengan mereka di tempat-tempat belanja, mencari penghidupan di tempat-tempat kerja, bersama-sama dalam tugas negara dan layanan publik, maka boleh dan bahkan dianjurkan bersikap baik terhadap mereka. Terlebih jika masih ada hubungan kerabat, tetangga, dan ataupun kemaslahatan seperti ada harapan mereka masuk agama Islam. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak suku, bahasa, dan agama, Indonesia dipersatukan oleh Pancasila sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu dalam kesatuan negara Indonesia. Fenomena kerukunan atau toleransi umat beragama di Indonesia memang menarik diamati karena kerukunan umat beragama di Indonesia dapat tumbuh subur dengan agama-agama yang bermacam-macam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, tetap semua agama sama-sama menjaga umatnya untuk menjadi rukun, damai, kasih sayang, dan saling menghormati dan menghargai. Bahkan Indonesia menjadi contoh bagi dunia tentang toleransi atau kerukunan yang dapat tumbuh dengan keagamaan atau kebinekaan. Begitu pula para tokoh agama saling membantu bahu-membahu dalam menciptakan kerukunan atau toleransi di Indonesia. Beberapa cara agar terciptanya kerukunan antar umat beragama. Dalam hal ini, untuk menciptakan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama. 2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 3. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya. 4. Mematuhi peraturan keagamaan, baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Kesimpulan, toleransi dalam Islam adalah otentik, artinya tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Karena sifatnya yang organik, maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikkannya secara konsisten. Islam juga sangat menghargai toleransi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, baik lewat nas maupun hadis. Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya.